Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi ya salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak nikmat Tuhan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian alhamdulillah Allah panjangkan umur kita sehinggalah selesai satu tahun ini 2025 sudah berlalu. Alhamdulillah sampailah akhir tahun kan. Dan ini sudah masuk 2026. Adakah kita masih hidup lagi terus sampai ke akhir atau pertengahan tahun saja? Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Ingat itu sabda Nabi, ya hayataka qabla mautik, hidup sebelum mati. Sehat ya sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, sibuk ya senang atau ya sebelum sibuk. Akhirnya ya hidup sebelum mati. Ya semua akan berubah. Tidak ada yang kekal. Sebab itu ya tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita usahakanlah untuk menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini lebih baik daripada semalam. Hari ini biar lebih baik daripada semalam. Dan besok lebih baik daripada hari ini. Satu tahun yang lepas dengan tahun ini, biar tahun ini lebih baik daripada tahun yang lepas. Dan tahun yang akan datang lagi bagus, lagi bagus, lagi bagus. Barakallahu fikum. Dan dunia ini sebenarnya dunia fana, binasa, atau dunia sementara.
Yang kekal di mana? Di akhirat nanti, darul qarar, negeri yang kekal untuk selama-lamanya. Barakallahu fikum. Insyaallah di pagi hari ini ya, kita akan teruskan lagi membaca satu kitab yang namanya Irsadul Qari, Syarah Mukhtasar Sahih Bukhari. Irsyad itu petunjuk bagi orang yang mau membaca. Dia adalah syarah bagi keringkasan Sahih Bukhari. Ya, atau nama kitab kita ini ada dua. Satu Irsyadus Sari, satu sari lagi Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Orang yang menyusun kitab kita ini seorang yang bernama Ibnu Abi Jamrah. Dia susun hadis-hadis Nabi SAW, diambil daripada hadis Bukhari. Yang mengherankan, hadis Bukhari lebih daripada 7.000 hadis, diambil 294. Dia pilih 294. Kita heran itu. Kenapa tidak disempurnakan sampai 300? Ini kurang 6 daripada 300. 294. Ya, insyaAllah pada pagi ini kita teruskan lagi hadis yang ke-120. 120 ya. Ya, muka surat 306. Betul ya? 306 hadis yang ke-120 daripada Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya tuan-tuan puan sekalian, Nabi SAW galakkan kita untuk senantiasa mendengarkan hadis-hadisnya dan kita sampaikan. Ya, Allah bagi nur itu. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Allah bagi nur kepada orang yang mau mendengarkan sabda-sabdaku, dia pelihara, dia jaga dan dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Kita dengar, kita faham, kita amalkan dan sampaikan. Boleh? Tuan-tuan dan puan sekalian, barakallahu fikum ya. Sebelumnya jangan lupa niat i'tikaf ya. Karena di dunia ini ada satu tempat yang kita duduk saja pun dapat pahala, masjid. Ya, masjid itu kalau kita duduk saja pun kita dapat pahala. Apalagilah kalau kita menuntut ilmu, kita beribadah, kita berzikir. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah kita baca hadis yang ke-120. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok nanti hadis ini, jangan bersumpah palsu. Ya, sangat besar itu ya, murka Tuhan kalau seorang itu bersumpah dengan sumpah palsu. Dia sumpah dengan nama Tuhan, wallahi wa billahi wa tallahi. Demi Allah katanya, ya, ini aku yang punya. Sebenarnya bukan dia yang punya. Dan dia tahu bukan dia punya. Ya, Tuhan sangat murka itu. Sebab kamu pakaikan nama Allah kepada sesuatu pendustaan. Kalau orang-orang yang saleh sehingga benar pun dia tidak mau bersumpah dengan nama Allah itu, dia tak mau terus bersumpah. Kenapa? Katanya nama Tuhan itu sangat besar. Aku tidak mau mengaitkan nama Tuhan dengan perkara-perkara keduniaan biarpun dia benar. Apalagilah kalau dia berdusta. Ya, ada orang senang saja demi Allah, wallahi katanya. Wallahi. Ya, untuk mendapatkan sebidang tanah, untuk mendapatkan perkara-perkara yang tidak ada harganya pun dia sanggup bersumpah dengan nama Allah. Ya. Jadi tajuknya ni akibat sumpah dusta karena harta. Ya, akibat sumpah dusta karena harta ada amaran dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka surat 306 daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajirun liyaqtati'a biha ma lam ri'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadabanun. Ini namanya matan hadis. Inilah hadisnya daripada Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abdullah bin Umar dia yang mendengar hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, dia bersumpah yang masyhurnya kita baca wallahi wa billahi wa tallahi.
Tapi sebenarnya bukan itu saja, demi Allah pun dah jadilah. Demi kuasa Allah pun jadilah, tuan-tuan sekalian. Ya, demi Tuhan yang punya aras, itu pun sudah dikira sumpah itu dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. Demi kuasa Allah, demi kebesaran Allah, itu sudah dikira sumpah itu. Walau bagaimanapun yang masyhur, wallahi wabillahi watallahi. Siapa yang bersumpah dengan satu sumpah sedangkan dia dalam keadaan durhaka, maksudnya sumpah palsu. Orang Arab dia kata al-yaminul ghamus, sumpah yang menenggelamkan di dalam api neraka. Kalau sumpah palsu itu disebut namanya al-yaminul ghamus, yaitu sumpah yang menenggelamkan seorang ke dalam api neraka. Ya, nama Tuhan itu sangat tinggi, itu sangat besar itu. Tiba-tiba dijadikan permainan, jadikan dusta, bagaimana? Tak sepatutnya itu. Kalau orang beriman dia tidak mau itu, dia takut itu nama Tuhan saja disebut dia sudah menggeletar itu. Apalagi dia seorang yang pula sanggup bersumpah dengan sumpah palsu dengan nama Allah. Pasti siapa yang bersumpah dengan satu sumpah sedangkan dia dalam keadaan durhaka, berdusta untuk mengambil sebagian harta orang Islam. Tentang dia nak ambil harta orang Islam dengan sumpahnya. Niscaya dia menemui Allah nanti di hari kiamat, kita akan temu kepada dengan Allah. Sedangkan Allah amat murka kepadanya. Ya Allah, boleh dibayangkan itu. Kalau nanti jumpa dengan Allah, Allah murka dengan kita bagaimana? Kalau boleh biarlah kita diridhai Allah. Kalau murka Tuhan bagaimana? Masuk neraka. Kalau ada ridha masuk surga. Ya, jadi takutkan terus masuk neraka itu, naudzubillah. Jadi jangan bersumpah palsu. Ya, jangan bersumpah palsu karena sumpah palsu itu membawakan ke dalam api neraka. Ada seorang sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya As'as. Ya, hadis diriwayatkan As'as, dia katanya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bergaduh dengan orang Yahudi sebidang tanah. Ya, dia kata, ya Rasulullah, ini tanah aku, tapi orang Yahudi dia kata dia punya, dia sudah ambil. Ya, sabda Nabi SAW, ada bukti. Ya, karena dalam hadis Nabi kalau ada orang pergi mahkamah, kita mendakwa, ya al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mendakwa ini rumah aku. Ya, kata apa? Kalau bawa ke mahkamah dia kata apa buktinya? Ini surat-suratnya. Jadi kalau dia kata tidak ada, buktinya tidak ada, waktu itu tidak ada surat, tidak ada saksi, tidak, tapi ini aku yang punya. Kalau begitu, sabda Nabi SAW, suruh orang Yahudi itu bersumpah bahwa itu dia punya, bukan kamu punya. Maka sahabat ini berkata, kalau begitu dia bersumpah lah, ya Rasulullah, diambillah. Dia mana ada takut pada Tuhan kan? Ya, maka turun ayat, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati, sampai kepada akhir ayat. Orang yang mau bersumpah itu ataupun menjual perjanjiannya, maka nanti di akhirat dengan tidak betul, maka dia di akhirat nanti tidak ada bahagian. Ya, Tuhan sangat murka itu kepada orang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Tidak ada bagian bagi mereka di akhirat nanti, firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan lagi. Saya ulang balik, sesiapa yang bersumpah atas satu sumpah dengan nama Allah sedangkan dia adalah berdusta padanya, tidak betul karena untuk mengambil dengannya harta orang yang Islam, maka dia akan berjumpa dengan Allah nanti sedangkan Allah sangat murka kepadanya. Itu hadisnya. Jadi diambil daripadanya gimana? Jangan bersumpah dengan palsu. Kalau kamu jumpa dengan palsu karena mengambil harta orang Islam, sebenarnya disebutkan harta orang Islam, harta orang kafir pun tak boleh kita ambil. Dia akan jumpa dengan Allah nanti sedangkan Tuhan murka dengan dia. Kalau boleh nanti kita jumpa dengan Allah, biarlah kita tidak dimurkai, biarlah kita diridhai. Salah satu lagi orang yang dimurkai Allah apabila dia di dunia bersumpah karena untuk mendapatkan harta. Baik, tuan-tuan sekalian, kita baca teruskan pekah dan faedah hadis.
307 ya, muka surat 307. Haram bersumpah dusta, haram berdusta, haram bersumpah dusta. Ya, dan termasuk dalam dosa besar. Dosa besar itu tuan-tuan sekalian, bukan dosa kecil, karena ini bersangkutan dengan nama Allah. Ya, termasuk dalam dosa besar mengambil harta orang lain dengan cara sumpah dusta, seperti melalui mahkamah. Dia pergi ke mahkamah, ya hakim suruh dia bersumpah, ya dia sanggup sumpah palsu, ya al-yaminul ghamus, ya sumpah palsu atau sumpah yang menenggelamkan seorang itu ke dalam api neraka. Dia sanggup buat begitu. Ya, secara tidak benar, ya adalah haram hukumnya, berdosa, malahan dosa besar. Banyak menipu dan cara sumpahan adalah antara dosa besar. Jangan tipu, apalagi sumpah dengan sumpah palsu, itu dikira dosa besar. Taubatlah. Siapa yang pernah buat, taubatlah. Kalau itu bukan kamu punya, kembalikanlah. Allah menyusahkan ini, ya Allah. Kalau tidak kamu kembalikan, Tuhan murka, dan nanti di akhirat kembalikan pada dia. Mengembalikannya tentu bukan dengan duit lagi, tapi dengan amal saleh. Kalau kita ada pahala-pahala itu, ya Tuhan ambil pahala amal kita, bagi kepada orang itu. Allah. Itu yang disebut Nabi, ada orang muflis nanti di hari kiamat. Pahalanya sangat banyak, tapi karena dia telah mengambil hak orang ini, menzalimi hak orang ini, sumpah palsu sehingga banyak hartanya, semua nanti akan minta haknya, maka habislah segala amal salehnya, pahalanya, sehinggalah akhirnya dia dicampakkan ke dalam api neraka. Seterusnya banyak riwayat dan hikayat menunjukkan bala akan menimpa kepada penyumpah dusta, seperti kisah Abu Sa'ad. Tuan-tuan, dengan banyak cerita, percayalah tuan-tuan puas sekalian. Ya, mungkin dia jadi kaya, tapi sebentar saja. Ya, terkadang waktu dia hidup di dunia pun dah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia boleh sampai mati, sudah mati dia di akhirat lagi nanti, kalau tidak di dunia, di akhirat. Haram mengambil hak orang Islam. Ya, ini karena Islam mengiktiraf hak masing-masing. Orang kafir pun kita tidak boleh ambil, melainkan kalau dia kafir harbi, dia hendak menghancurkan Islam, ada peperangan antara kita dengan dia, itu memang tidak boleh lah, dia boleh diambil karena dia hendak menghancurkan Islam. Kalau kita tidak bunuh dia, dia bunuh kita. Kalau kita tidak ambil harta dia, maka dia gunakan harta itu untuk menghancurkan Islam. Tapi jangan lupa, ini pemerintah lah, bukan kita persendirian. Barakallahu fiik. Beriman dengan hari akhirat dan adanya neraka, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersumpah dusta. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Tuan-tuan puan sekalian, ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, boleh berpegang kepada sumpah istizhar. Kalau betul itu kamu punya, kamu boleh bersumpah. Boleh tuan-tuan sekalian? Ya, hakim suruh kita bersumpah dan memang itu kita punya. Ya, sumpahlah. Tapi orang yang hampir kepada Tuhan sehingga dalam benar pun dia tidak mau bersumpah. Dia tidak mau. Tuan-tuan, kenapa? Karena memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Saya punya. Saya benar, tapi saya tidak mau bersumpah. Kenapa? Bukan karena saya berdusta, tapi karena memuliakan nama Allah. Sampai begitu pada orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini syarah kepada Sahih Bukhari. Dia susun kitab, dia syarahkan Sahih Bukhari dan bab Fathul Bari. Nama dia Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, boleh berpegang kepada sumpah istizhar karena menzahirkan kebenaran adalah tidak wajib. Maksudnya ialah sumpah dengan buktinya menyaksikan untuknya sebagai hak. Ya, boleh bersumpah kalau kamu benar, tapi yang eloknya elakkan karena memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ada dikatakan kalau sudah biasa bersumpah, senang saja dia bersumpah.
Akhirnya bukan yang benar saja dia bersumpah, yang dusta pun dia berdusta, dia bersumpah. Jadi jangan biasakan. Ya, barakallahu fik ya. Ya, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Terutama orang berniaga kan. Orang kita tak biasa ini, mudah-mudahan tidak lagi merebak di tempat kita. Wallahi katanya, wallahi khasarah. Kita tawar barang dia, wallahi khasarah, rugi. Dia biar Allah rugi, tapi tawar boleh kan? Dia jual juga. Jadi ya, tapi ya itu tidak begitu baguslah, berhati-hati. Boleh tuan-tuan puan sekalian. Pada masa Nabi SAW bukan sumpah, tapi ada dua orang ya bergaduh tentang sebidang tanah. Ya, mereka jumpa Rasulullah SAW. Hebatnya Nabi SAW, semua masalah dia selesaikan. Ya, dialah dalam ibadah, dialah orang ya imam dalam ibadah, dalam salat. Dialah panglima perang, dialah hakim besar, hakim apa lagi? Masya Allah. Satu kali dua orang datang bergaduh, ya, dan satu orang itu pun dia bercerita lah, Nabi tanya, begitu kan di mahkamah begitu. Satu orang dia beritahu lah macam-macam, dia sangat pandai bercakap, dia pusing-pusing, dia apa semua, tapi dia dengar. Kemudian yang satu orang tidak pandai bercakap, sikit-sikit saja, ya. Dan pada masa Nabi tidak ada peguam, setiap orang dia akan beritahu apa masalah dia. Akhirnya ya biasa hakim menghukum dengan yang zahir. Biasa begitu. Nahnu nahkum bizahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukum dengan yang zahir, Allah yang menghukum dengan yang tersembunyi. Jadi Nabi SAW putuskan menangkan orang yang pandai bercakap itu. Kalau begitu sabda Nabi SAW, ini saya hukumkan untuk dia lah, dia yang menang, sebab dia pandai bercakap. Maka tetapi Nabi SAW bersabda, ya, mana-mana yang dihukumkan itu dia punya, tetapi sebenarnya bukan dia punya, maka sebenarnya ya, dia mengambil potongan daripada api neraka. Ya, kita bukan kita punya, tapi di mahkamah kita menang. Sebenarnya bukan kita punya, kita ambil itu dari barang-barang dari neraka. Maka kata orang ini, ya Rasulullah, kalau itu saya tidak maulah. Bagilah dia. Tengok tuan-tuan puas sekalian. Sebab itu kita berhati-hati. Kalau kita punya ya, sila bersumpah ya, dan tuan-tuan puas sekalian, pada masa kita ini tengok peguam yang pandai ya, betul-betul kita punya karena mempertahankan hak kita. Tapi kalau bukan hak kita, sekali-kali jangan ambil hak orang yang lain ya. Siapa yang mengambil hak orang lain walaupun satu jengkal, manik tato'ab arbang ya, walau biqadri shibrin tawwaqallahu fi sab'i ardin. Atau kama qala sabda Nabi SAW, orang yang mengambil sebik tanah walau sejengkal. Orang kita sebut apa namanya, sempadan itu. Batu apa namanya? Batu sempadan. Dialihkan satu jengkal saja. Nampak satu jengkal, tapi nanti di akhirat satu jengkal itu sampai ke 7 lapis bumi akan suruh gantungkan kepada lehernya. Allah, bersanggupkah? Tentu tidak sanggup. Tak maulah. Allah, nampak satu jengkal, tetapi hakikatnya yang diambil itu ke bawah. Lah, bumi pertama, kedua, ketujuh, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Boleh, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Ya, jangan kita ambil yang bukan hak kita, susah sekali. Ya, dan tidak ada sedikit yang berkat lebih baik daripada banyak yang tidak berkat. Percayalah, sedikit kita punya halal itu lebih baik daripada banyak tapi bukan halal. Tidak ada barakah padanya. Ya. Boleh tuan-puan sekalian, saya ulang balik, siapa yang bersumpah atas satu sumpah dan sebenarnya palsu dan dia tujuan dia untuk mengambil hak orang Islam, ya, maka dia akan berjumpa dengan Allah nanti dan dia itu dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Tuan-tuan sekalian, kalau kamu ingat lagi cerita Nabi Adam. Nabi Adam ini ya, dia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Tuhan bolehkan dia apa-apa yang dia suka makan dalam surga itu. Dia dengan Hawa. Cuma Tuhan berfirman, wala taqraba
hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu hampiri pokok yang ini. Dua kamu jangan hampiri pokok ini, jadilah kamu nanti orang yang zalim. Ya, tapi datang iblis dan iblis bersumpah. Dia kata, demi Allah katanya, kalau kamu mau kekal di dalam surga ini, makan buah kurang larang itu. Tengok. Jadi dia pusingkan. Tuhan kata jangan makan, jangan dekat pun jangan dekat. Ini katanya Tuhan larang itu supaya kamu katanya jangan kekal di dalam surga. Allah. Maka karena dia bersumpah, Nabi Adam dia yakin bahwa tidak ada orang sanggup bersumpah palsu dengan nama Allah. Maka dia yakin dan dia lupa, panasya walam najid lahu azma. Maka dia makan karena hikmat yang besar. Satu, karena kalau tidak kita semua dalam surga lagi. Yang kedua pula karena pangkatnya yang tinggi, dia dikira satu kesilapan. Kalau tidak orang yang lupa, mana dikenakan tindakan apa-apa. Begitu tuan-tuan puas sekalian. Barakallahu fikum. Itu hadis yang ke-120. Kita teruskan lagi. Jadi kesimpulan, jangan bersumpah dengan sumpah palsu. Ya, sumpah palsu yang masuk, sumpah itu yang masuk ada 3. Wallahi, wabillahi, watallahi. Dan bersumpah dengan nama Allah yang lain-lain. Demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi Al-Malik, demi Al-Quddus. Itu semua atas nama Tuhan atau sifat Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, demi kuasa Tuhan. Ya, demi pendengaran Tuhan, sama Tuhan, demi basar Tuhan, itu semua dikira atau perbuatan Tuhan. Demi yang menjadikan langit dan bumi. Ya, barakallahu fikum, itu dikira sumpah. Ya. Dan kita teruskan lagi. Ya, apalagi kata orang alim ini. Ya. Hadis ini ada disebut, jelaslah dengan hadis ini, barang siapa yang bersumpah dan berdusta di dalam sumpahnya semata-mata karena menguatkan alasannya untuk mengambil harta orang Islam yang tidak ada hak baginya untuk mengambilnya, orang itu akan bertemu Allah dan dimurkai serta akan disiksa. Kalau Tuhan murka, dia akan siksa itu. Ya. Kalau dia ridha, dimasukkan ke dalam surga. Ada satu doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita baca sama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, kami minta kepadamu ridha dan surgamu. Ridha itu lebih daripada suka lagi, sangat diridhai. Ya, dan aku berlindung dengan engkau daripada murka, dan neraka. Karena murka itulah bawakan di dalam api neraka. Orang yang bersumpah palsu, dia akan jumpa dengan Tuhan nanti, sedangkan Tuhan murka kepadanya, tentulah masuk neraka. Boleh tuan-tuan sekalian? Ya, na'udzubika min sakhatika wan nar. Baik, kita teruskan lagi. Hadis yang ke-121. Tuan-tuan pas sekalian, untuk maklum kita, orang Yahudi, orang Nasrani disebut namanya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang didatangkan kepada mereka ahli kitab. Ya, ahli kitab ini umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa. Umat Nabi Musa karena disebut ahli kitab karena diturunkan kepada Nabi Musa kitab apa? Kitab Taurat. Maka umatnya disebut namanya Ahlul Kitab. Nabi Isa begitu juga, diturunkan kepadanya satu kitab. Nabi Isa kitab apa? Kitab Injil. Maka umatnya disebut namanya Ahlul Kitab. Barakallahu fikum. Ya, tuan-tuan puas sekalian, selepas dibangkitkan Nabi SAW, mereka itu sepatutnya beriman dengan Rasulullah SAW, tapi mereka belum mau beriman lagi. Maka mereka itu disebut namanya Ahlul Kitab. Dan banyak di antara mereka, biarpun dia daripada orang Yahudi atau orang Nasrani,
Ya, mula-mulanya beriman dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Apabila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dapat 2 pahala itu. Ya. Dan sebenarnya tauhidnya sama, cuma masalah syariat saja. Cara sembahyangnya lain, puasanya lain, yang lain-lain lain, tetapi tauhidnya sama. Dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan sekalian, barakallahu fikum ya. Sekarang susah nak dapat itu betul-betul ahli kitab. Ya, kalau ya orang Nasrani, ya dia kata 3113. Sedangkan Nabi Isa tidak ada kata bahawa dia anak Tuhan, tapi mereka kata dia anak Tuhan. Ya, 3113. Dia Isa ibunya dan juga Tuhan. Ya. Baik, ada disebutkan hadis kita ni, ya, kalau apa yang dikatakan ahli kitab jangan percaya dan jangan pula dustakan. Sebab kita tidak tahu. Ya, kitab Taurat, kitab Injil itu betul datang daripada Tuhan, tapi sudah ditokok tambah, diubah sesuai. Jadi kalau ahli kitab bercakap sesuatu, jangan benarkan dan jangan dustakan. Jadi mungkin benar, mungkin dusta. Itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-121 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa? 5374 hadis. Masya-Allah. 5374 hadis. Ya, manusia yang luar biasa ni. Memang Allah jadikan dia untuk menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berapa? 5374. Kita bukan 5500 pun tak hafal. Bukan 500, masya-Allah. 50 pun tidak. Ada yang hafal 50. Allah. Takut-takut 5 pun tak hafal. Ini hebatnya Abu Hurairah radhiyallahu, manusia yang luar biasa. Dan memang dia tinggal bersama Nabi di masjidnya. Orang semua apabila ditanya kenapa dia boleh buat begitu, karena katanya orang Makkah apabila berhijrah ke negeri Madinah, mereka berniaga di pasar-pasar. Adapun orang Madinah, dia orang Madinah itu penduduk tetap Madinah, dia ada kebun. Dia pergi dekat kebun dia. Dia tidak, pasar pun tidak, kebun pun tidak, maka senantiasa dia melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjidnya. Dia masuk daripada ahlu suffah. Ada orang-orang yang tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuklah Abu Hurairah radhiyallahu, banyak cerita. Ya, dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia dengar sabda-sabda Nabi dan dia ikut ke mana Nabi pergi. Masya-Allah, manusia yang luar biasa, manusia yang sangat beruntung sekali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah." Maksudnya jangan kamu mempercayai ahli kitab. Kalau ahli kitab Yahudi dan Nasrani, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dia berkata sesuatu, maka tak perlulah kamu terus kata betul, dan jangan kamu pula kata dusta. Ya, jangan kamu mendustakannya mereka, dan jangan kamu membenarkannya. Jadi bagaimana? Ya, jadi bagaimana? Ya, beralas. Kalau itu benar daripada Tuhan, kita percaya. Kalau tak benar, kita tak percaya. Jadi kita tidak tahu, kita kata kulu, kamu katalah. Sebaliknya, ya hendaklah kamu berkata, kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Ya, kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kalau ini betul yang kamu kata ini datang daripada Tuhan kami pun beriman. Kalau tidak, kami tidak beriman. Kami tidak tahu yang kamu kata ini turun daripada Tuhan kami kah atau tidak. Kalau itu turun dari Tuhan kami beriman.
Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu mempercayai ya ahli kitab kalau mereka cakap sesuatu, dan jangan kamu pula mendustakan mereka. Ya, kalau mereka kata tentang kitab mereka, Taurat ke Injil ke, sebaliknya hendaklah kamu berkata kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Kalau itu memang adalah diturunkan oleh Allah, maka kami percaya. Untuk maklumat kita tuan-tuan sekalian, ada 4 kitab yang kita hendaklah beriman dengannya secara kalau tidak secara menyeluruh. Kalau tidak, sebenarnya semua kitab yang diturunkan Tuhan maka kita beriman dengannya. Tapi ada 4 kitab yang kita mesti tahu. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tidak tahu mana yang betul, mana yang tidak betul, mana yang benar. Apalagi kita Zabur. Ya, tuan-tuan pas sekalian. Hanya kita tahu bahawa Tuhan pernah menurunkan kitab kepada Nabi Daud namanya Zabur. Kepada Nabi Musa Taurat. Ya, entah Taurat yang mana yang benar kita tidak tahu. Ya, Injil pun begitu juga kepada Nabi Isa. Tapi kalau kita tengok kitab Injil itu pun kita tidak tahu yang mana yang betul, yang mana yang tidak betul. Jadi kalau mereka kata ini terdapat dalam kitab Injil, Taurat, Zabur, ya jangan kata betul atau jangan kata benar, tapi kita kata kalau itu turun daripada Allah, kami beriman. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Begitu sampai kepada akhir. Ya, bukan itu saja, diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi dan yang lain-lain semua kami beriman dengannya. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya tidak masuk kita mendustakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, fiqh dan faedah hadis. Larangan daripada kenyataan ahli kitab, ya. Larangan daripada kenyataan kitab ahli kitab adalah yang mengikut 2 kitab Injil dan Taurat. Jadi ada larangan, jangan benarkan dan jangan dustakan. Tapi kita kata kami beriman dengan apa yang diturunkan Tuhan. Kalau itu betul diturunkan Tuhan, kami beriman. Kalau tidak, tidak. Berita Israiliyat yang dibangsakan kepada Israel ini asal maknanya ialah Nabi Yakub. Ya, tuan-tuan sekalian, dan dibangsakan Israiliyat ini perkara-perkara yang macam dongeng, tapi kita tidak tahu betulkah tidak. Tidak semestinya benar atau dusta. Ya, mungkin benar, mungkin dusta. Justru kita tidak boleh membenarkannya ataupun mendustakan kecuali ada dalil. Terkadang ada disebut dalam kitab Taurat, kitab Injil itu, dan tersebut di dalam Al-Quran, maka itu benarlah. Barakah. Kalau kita tidak tahu, jangan dustakan, jangan benarkan. Barakallahu fiik. Menyebut dengan kami beriman. Menyebut dengan kami beriman dengan Allah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada kami adalah sebaik cara dalam menerima berita Alkitab yang tidak dikenal pasti kesahihannya. Nabi ajar kita, Masya Allah. Kalau ada cerita daripada kitab Taurat, kitab Injil, ya kita tidak tahu bagaimana saya ni. Tak saya benarkankah atau saya dustakan? Kalau saya benarkan, jangan-jangan dia dusta. Kalau saya dustakan, jangan-jangan dia benar. Jadi bagaimana? Aku beriman, kami beriman kalau dia yang diturunkan Allah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kamu katakanlah, kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Kalau Allah yang turunkan, kami percaya. Kalau tidak, maka kami tidak percaya. Kamu cakap dongeng saja, tak perlu dah percaya. Itu dia, tuan-tuan puan sekalian. Barakallahu fikum. Rasulullah, saya beriman katanya, tapi dia tidak mengucap. Belum lagi sah itu imannya. Ya, dan kita pun tidak tahu dia beriman. Kenapa? Karena dia tidak lapaskan.
Iya, dengan dilapaskan itu barulah kita tahu bahwa dia orang yang beriman. Barakallahu fiik. Boleh tuan-tuan puan sekalian? Ya, barakallahu fiik. Ya. Iman telah membenarkan dengan hati. Iman itu ialah membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati. Iqrar dengan lidah, disebutkan dengan lidah, dan melaksanakan dengan tubuh badan. 3 perkara. Ya, sebut i'tiqad dengan hati, sebutkan dengan lidah, dan amalkan dengan anggota. Masya-Allah. Boleh tuan-tuan sekalian? Ya, galakkan menuntut ilmu dan menapis ilmu yang diterima. Inilah dasar Islam agar kejahilan dapat dibasmikan. Sehingga kalau ahli kitab berkata ini daripada Tuhan, ya tuan-tuan puan sekalian, kita tidak tahu, kita kata ya kalau dia daripada Tuhan kita terima, kalau tidak, tidak. Begitu saja. Ya, selamat kita. Sumber ilmu yang hakiki adalah daripada Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kalau kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Yang pertama, kitabullah Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang ke-121. Ya. Teman-teman sekalian, kita teruskan lagi. Hadis yang ke-122, muka surat 310. Ya, barakallahu fikum. 122. Tajuknya sebenarnya dusta yang dimaafkan. Ya, ada perkara-perkara kita boleh berdusta, masya-Allah, dan tidak berdusta. Dusta ini menyalahi yang sebenarnya. Ya, tuan-tuan puan sekalian, ada di dalam Islam kita boleh berdusta. Kalau Piramli dia kata apa? Bohong sunat. Luar biasa ini hamba Allah ini. Dia kata bohong sunat. Sebenarnya bukan begitu. Nabi sebut boleh tidak dikira berdusta. Ada beberapa perkara tidak dikira berdusta kerana ada masalahnya. Salah satu daripadanya untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bergaduh, atau 2 kumpulan yang sedang bergaduh, 2 negeri, 2 negara yang sedang bergaduh. Kita boleh tokoh tambah. Allah katanya, kawan kamu itu Masya Allah dia menyesal karena bergaduh dengan kamu. Ya, dia sudah menyesal. Dia mau berdamai dengan kamu. Sebenarnya tak ada pun. Orang kita tidak. Apa dia kata? Ya, ya, batu api. Ya, dia tambah-tambah lagi. Ya, sepatutnya tidak. Kita rendahkan, kita lembutkan, kita padamkan api yang sedang menyala. Ini tidak dinyalakan lagi sehingga boleh berdusta. Allah, barakallahu fikum ya. Sampai begitu ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sepatutnya sangat besar pahalanya kalau kita boleh mendamaikan 2 orang yang sedang bergaduh. Keluarga yang sedang bergaduh, suami istri yang sedang bergaduh. Oh Masya Allah, barakallahu fiik, besar pahalanya. Jangan kita sebab untuk menjadikan orang bergaduh. Boleh tuan-tuan sekalian? Iya. Kita dengarkan hadisnya. Ini ada disebut ya dalam sini karena kitab As-Sulh itu perdamaian. Sebenarnya karena penterjemah ini dia masukkan di sini ya karena ada cerita tentang perdamaian. Tapi dalam cerita ini hadisnya ialah tentang boleh berdusta, tidak dikira berdusta orang yang mendamaikan 2 orang yang sedang bergaduh. Daripada Ummi Kalsum, muka surat 310. Daripada Ummi Kalsum binti Uqbah radhiyallahu anha. Ya, kerana dia perempuan, kita kata radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi bahwa dia mendengar beliau sendiri Ummi Kalsum binti Uqbah, seorang perempuan, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laisal kazzabul ladzi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Bukanlah pendusta, bukan pendusta. Ya, biarpun dia cakap tak betul, tapi ini bukan pendusta, bukan orang berdusta, orang yang mendamaikan di antara manusia. Ada dua orang bergaduh, Allah, ya, adik beradik, ya, si ibu si bapa, tiba-tiba mereka bergaduh. Karena kenapa? Sikit saja sebidang tanah, Allah, ya, karena harta sampai putus kekeluargaan. Maka ada orang mau mendamaikannya. Dia kata bukanlah pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia lalu menyampaikan kebaikan. Tuan-tuan puan sekalian, dia tambah-tambah kebaikan itu. Oh, katanya sebenarnya dia sudah menyesal. Dia mau berdamai, tak ada pun nak berdamai. Tambah-tambah, toko tambah. Ya, kebaikan atau berkata benda-benda yang baik. Ya, biasanya kalau ada orang bergaduh, bagaimana kita nak damaikan? Bagaimana kita damaikan? Tentu kita akan sebutlah perkara-perkara yang baik kan. Ya, jangan lagi dipanaskan lagi. Jangan lagi apinya tu kita padamkan, jangan kita naikkan lagi apinya tu. Ya, barakallahu fikum. Hebatnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikira berdusta, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan puan sekalian, kalau begitu bolehkah? Boleh. Boleh. Baik. Ada keluarga kita umpamanya yang sedang bergaduh, kita boleh damaikan. Kita boleh pergi satu-satu orang, kita boleh tokok tambah, ya, kita tambah-tambah dengan menunjuk memberikan kebaikannya. Kepada sini pun begitu juga, ya. Sebaliknya, jangan tambah-tambah lagi. Jangan jadi batu api. Orang kita batu api, apa lagi satu lagi? Apa lagi disebut? Jangan lagi, ya, tambah-tambah lagi supaya tambah benci dengan saudaranya. Ummu Kalsum ini cerita sahabat ini. Ummu Kalsum binti Uqbah bin Mu'aid, beliau seorang Islam dan turut berhijrah, sahabiah ini. Beliau merupakan saudara seibu dengan Sayyidina Utsman ibni Affan. Oh, masya-Allah. Ya. Tuan-tuan puan sekalian, beliau telah berkahwin dengan Zaid bin Harithah selepas peristiwa hijrah. Walau bagaimanapun beliau berkahwin semula, ya, setelah Zaid mati syahid ketika peperangan Mu'tah. Allahu a'lam, tuan-tuan puan sekalian. Pekah dan faedah hadis. Dusta adalah sifat keji. Betul kan? Apa itu dusta? Menyalahi yang benar. Ya, menyalahi yang benar. Orang itu sebenarnya masih panas lagi, tapi kita kata sudah sejuklah. Ya, dia tak menyesal, kita kata dia menyesal bergaduh dengan kamu. Tengok, menyalahi yang sebenarnya. Itu sifatnya dusta, ya. Berdusta adalah sifat keji dan sebagai nifak. Orang munafik, 3 tanda dia orang munafik. Apabila bercakap, berdusta. Apabila berjanji, menyalahi. Apabila diamanahkan, dia khianat. Ya, ini sifat orang munafik ini. Justru umat Islam perlu menjauhi sifat ini melalui percakapan, tulisan dan laman web. Jangan buat dusta. Ya, tuan-tuan puan sekalian, sama langsung bercakap, menulis ataupun cara yang lain. Kelebihan mendamaikan manusia tidaklah dianggap berdusta kalaupun dia tokoh tambah. Biarpun dia nampaknya betul-betul berdusta, tapi berdusta yang dibolehkan. Kata hamba Allah itu apa? Bohong sunat. Bohong sunat dia kata. Ya. Barakallahu fiik. Ya, tapi sekedar sajalah, jangan pula berlebihan kan. Berdusta dalam menghubungkan dua puak atau golongan yang bertelingkah adalah baik dan tidak dianggap dusta, dibolehkan. Ya, dibolehkan, tidak dikira dosa. Bercakap benar merupakan sifat terpuji. Ini juga menjadi sifat yang wajib bagi rasul-rasul. Siddiq kan, siddiq, amanah, tabligh, fatanah.
Ya, rasul-rasul itu tidak berdusta. Kalau dia bercakap bermain-main senda gurau pun sabda Nabi, saya bersenda gurau tapi saya tidak bercakap melainkan yang benar. Ini kelebihan rasul-rasul masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Senda gurau tapi dia bercakap benar. Seorang perempuan tua katanya, Rasulullah doakan aku masuk surga. Sabda Nabi, dalam surga tidak ada itu orang tua. Maka dia ingat dia tak masuk surga, dia pun menangis. Tengok. Iya, sabda Nabi. Maka kenapa menangis sabda Nabi? Karena dia ingat dia tidak masuk surga. Sabda Nabi, di dalam surga tidak ada itu orang tua, semua orang muda. Engkau tak bacakah firman Tuhan, fajalnahunna abakara uruban atroba. Kami jadikan semua anak darah. Perempuan-perempuan itu jadi anak darah semua. Iya, jadi betul yang disebut Nabi, cuma dia pemahaman dia lain. Barulah dia gembira balik. Iya. Boleh tuan-tuan sekalian? Ya. Tapi dalam cerita ini ya, bahwa kita boleh berdusta kalau mendamaikan orang dan tidak dikira berdusta. Haram mengadu domba yang menyebabkan permusuhan haram, bermusuhan tanpa. Ya, orang kita sebut mengadu domba ya. Allah. Ya, mengadu domba. Ya, supaya mereka itu bergaduh, mengadu domba. Kalau orang dulu apa dia kata? Mengadu apa? Ayam jantan itu apa namanya? Ayam jantan itu dia buat bergaduh apa namanya? Sabung ayam. Jangan jadikan jamu jadi tukang sabung ayam. Dia ingat orang ini macam ayam itu, atau macam domba, macam kambing. Jadi bagaimana? Damaikan. Ya. Pensarahan sulh atau perdamaian inilah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mereka yang selepasnya. Tuan-tuan puan sekalian, buat sulh. Sulh itu perdamaian. Kamu damaikan mereka dan pahalanya sangat besar. Okay. Kemudian keperluan menjaga keharmonian dan mengeratkan silaturahim ini menjadi matlamat utama bagi umara dan ulama. Begitu tuan-tuan puan sekalian, boleh ya. Kalau kita ada bergaduh dengan orang lain, kemudian ada orang damaikan kita, terimalah ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau dua kumpulan dalam Islam mereka bergaduh, kita damaikan di antara keduanya. Ya, kalau satu sudah setuju, satu tidak mau setuju, paksakan dia sehingga dia terima perdamaian itu. At-Tabari berkata, ya, harus berdusta karena untuk islah, karena kebaikan. Boleh tuan-tuan sekalian? Kesimpulan bagaimana? Boleh berdusta kalau untuk merdamaikan dua orang yang sedang bergaduh, atau dua kumpulan, atau dua kumpulan, atau dua negeri, atau dua negara. Boleh berdusta, boleh tokoh tambah, boleh tambah-tambahkan, inti tidak dikira berdusta. Dalam hadis yang lain dikatakan ada 3 perkara boleh berdusta. Satu yang inilah apa tadi? Mendamaikan di antara orang yang bergaduh. Yang keduanya dalam peperangan. Ya, kalau kita ditanya, kita askar. Ya, ditanya berapa kekuatan kita, jangan beritahu berapa orang, sebenarnya 10 orang saja. Kita kata 100 orang atau kita 1000 orang, kita kata 10.000 orang, boleh. Tentang maslahat peperangan. Dua. Tapi satu lagi masalah suami istri. Ya, istri jangan marah ya. Kalau suami kata kamulah orang yang paling cantik, banyak orang paling cantik. Ya, abang tengok kamulah orang paling cantik. Masakan kamulah yang sangat sedap. Oh ya, banyak yang sedap-sedap di bawah itu. Untuk menambahkan kasih sayang itu boleh, tuan-tuan puan sekalian. Boleh insya-Allah. Boleh? Nanti balik rumah cakap begitu. Tadi kira berdusta tu. Ya, isteri pun cakap suaminya, kamulah yang paling handsome. Mana? Boleh. Ya. Barakallahu fiik. Ya, karena untuk menambahkan kasih sayang. Sebab manusia ini suka dipuji. Tak payah bayar pun. Oh, masya-Allah. Balik cakap dengan isteri, puji-puji dia. Allah, barakallahu fiik ya. Ya, boleh dikira boleh tuan-tuan.
Ya, tapi janganlah dusta yang lain pula. Ini maslahat untuk tambah kasih sayang di antara suami isteri. Ya, suami boleh cakap ya tak dikira berdusta, tapi jangan lupa untuk menambahkan kasih sayang. Si suami boleh cakap begitu dan isteri pun boleh. Jadi ada 3. Yang pertama tadi apa? Mendamaikan orang yang bergaduh, tidak dikira berdusta. Satu lagi karena peperangan, dalam peperangan. Dan Nabi SAW dia berperang, dia nak pergi ke barat, ke timur dulu dia. 1 hari 2 hari baru dia pusing. Ya, tuan-tuan puan sekalian, memang itu cara siasat peperangan. Satu lagi tadi masalah menambahkan kasih sayang antara suami isteri. InsyaAllah 1, 2, 3 kita akan sambung lagi bulan depan. 1, 2, 3. Ya, barakallahu fik. Ya, tajuknya itu perdamaian Hudaybiyah. InsyaAllah barakallahu fikum. Jadi tuan-tuan puan sekalian, hadis yang ke-120 tadi kita baca tentang apa? Ingat lagi? Jangan bersumpah dengan sumpah palsu. Karena untuk mendapatkan harta, Tuhan sangat murka nanti apabila bertemu dengan Tuhan. Hadis yang seterusnya itu, kalau orang ahli kitab bercakap, jangan benarkan, jangan dustakan. Tapi kita kata kalau apa yang turun daripada Tuhan kepada kami beriman dengannya. Satu lagi yang ketiga, boleh berdusta kalau untuk mendamaikan orang. Dan dalam hadis yang lain ada 3 perkara. Mendamaikan orang dalam peperangan. Satu lagi dusta suami isteri untuk menambahkan kasih sayang. Boleh tuan-tuan sekalian, ini kita bawa balik ini untuk kita amalkan. Kita akhiri dengan tasbih kifarah. Kalau ada soalan jawab kita buka balik nanti. Kita baca tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min nafsin la tasba' bi da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.